Shalom, saya Angela Yosi dengan NIM 23101016, PKK 4 semester 4 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan resume sejarah Gereja Indonesia pada pertemuan ke-7 dengan ke-8. Pertemuan ke-7 itu membahas tentang Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, di mana masa revolusi ini ialah masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 menuju gereja yang mandiri dan berjiwa Indonesia. Poin yang pertama itu ialah di mana kondisi gereja Katolik pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Ialah situasi politik sosial yang tidak stabil, di mana setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan komunitas dan mobilitas para pastor terganggu. Yang kedua, krisis kepemimpinan dan keamanan, di mana para misionaris ini ditahan, diusir, atau para misionaris yang tidak bisa menjalankan tugas dianggap dari pihak penjajah, pihak Belanda ataupun pihak Portugis. Tokoh-tokoh Katolik pribumi mengambil alih peran pelayanan umat. Yang ketiga itu munculnya kepemimpinan Gereja Katolik pribumi, di mana Monsinyur Albertus Seogi Pranata SJ menjadi Vikaris Apostolik Semarang pada 1940 dan uskup pribumi pertama. Ia bersikap nasionalis dan mendukung perjuangan kemerdekaan antara gereja dan negara, menegaskan untuk umat Katolik 100% Katolik dan 100% Indonesia. Adapun poin yang keempat ini ialah keterlibatan tokoh Katolik dalam perjuangan bangsa, di mana tokoh-tokoh awam seperti Kasimo, Ignatius, dan lainnya aktif politik dan memerintahkan Republik Indonesia. Poin yang kelima ini ialah gereja menyesuaikan diri dengan semangat nasionalisme, di mana bahasa Indonesia yang digunakan dalam pengajaran agama dan liturgi sekolah Katolik menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Juga peran guru Katolik dari pewartaan ke mitra bangsa, di mana Gereja Katolik sebagai mitra bangsa membangun Indonesia merdeka, dan juga umat Katolik mencerminkan identitas ganda, di mana setia pada ajaran iman dan setia pada tanah air, di mana masa revolusi kemerdekaan ialah momen pembentukan jati diri Gereja Katolik Indonesia. Gereja tumbuh menjadi gereja lokal yang aktif dalam perjuangan bangsa, berakar di tanah air dan dipimpin putra dan putri bangsa. Adapun pada pertemuan yang ke-8 ini membahas ialah Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Gereja Katolik di era Orde Lama ini pada tahun 1945 sampai pada tahun 1966, di mana relasi dengan pemerintah nasional sekuler di bawah Presiden Soekarno, semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan netralitas agama, Gereja Katolik menyesuaikan diri dengan semangat kebangsaan. Adapun peran Seogi Pranata dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Monsinyur Albertus Seogi Pranata SJ menunjukkan komitmen umat Katolik pada Indonesia. Adapun pendidikan dan kaderisasi, gereja fokus membangun lembaga pendidikan seperti sekolah Katolik, seminari, dan lembaga sosial, organisasi awam Katolik, pemuda Katolik, wanita Katolik, dan partai politik Katolik atau PPK. Adapun juga tantangan ideologi komunis, di mana pertentangan ini ialah nasionalis, Islam, dan komunis. Komunis bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Adapun Gereja Katolik di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, di mana stabilitas politik dan penguasaan ketat di bawah Presiden Soeharto menekankan stabilitas pembangunan ekonomi dan kontrol semua organisasi termasuk keagamaan. Gereja diharapkan berperan di bidang sosial dan moral. Adapun pembubaran Partai Katolik dan fusi ke PDI pada tahun 1973, Partai Katolik dan fusi ke Partai
Partai Katolik dilembur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Umat Katolik fokus membangun peran awam non-partisan dan pelayanan sosial. Adapun Konsili Vatikan II dan pembaharuan gereja menerapkan hasil Konsili Vatikan II, misa dalam bahasa Indonesia dan daerah, liturgi inkulturatif, peran aktif umat awam dan dialog antar agama. Poin yang keempat, pemberdayaan sosial dan pendidikan, di mana pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat marginal serta munculnya LSM Katolik, kooperasi dan program pengentasan kemiskinan. Dan poin yang kelima itu ialah kritik sosial dan advokasi keadilan, di mana pada kesimpulan antara Orde Lama dan Orde Baru ini ialah di mana pada Orde Lama ini pada tahun 1945 sampai 1966 tokoh yang berperan itu ialah Monsinyur Seo Gijapranata dan bersifat nasionalisme, anti kolonial, ideologis, waspada terhadap komunis, pembentukan identitas Katolik Indonesia, pendidikan umat. Adapun pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, tokoh yang terkenal itu ialah Romo Mangunwijaya dan umat awam kritis. Ini bersifat sentralistik, militeristik, stabilitas, akomodatif, dan pembaharuan pasca Vatikan II, dan sosial dan inkulturasi hingga advokasi sosial. Sekian pemaparan materi dari tugas sejarah Gereja Indonesia pada pertemuan ke-7 dengan pertemuan ke-8. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, terima kasih.